A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 2377. Semburan gemuruh-gemuruh terdengar, dan penghalang cahaya pelangi raksasa tiba-tiba muncul sekitar 100 kaki di depan pemuda itu. Bola petir dan matahari yang bersinar menghantam penghalang cahaya sebelum meledak dengan keras, mengirimkan ledakan energi yang sangat besar yang meletus ke langit, mengancam untuk merobek dan melahap segalanya. Dalam menghadapi ledakan yang menakutkan seperti itu, penghalang cahaya pelangi hanya berkedip sedikit tetapi tetap sepenuhnya teguh, menjaga kekuatan ledakan di teluk. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba redup, dan tangan raksasa semi-transparan muncul dari udara tipis. Tangan itu halus dan tembus pandang dengan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaannya, dan itu membuat gerakan meraih, di mana seluruh langit bergetar hebat saat ledakan kekuatan yang tak terlukiskan turun dari atas. Puluhan ribu kaki jauhnya, jiwa baru lahir pria lapis baja ungu itu tiba-tiba dipaksa tersandung dari udara tipis. Meskipun sudah melarikan diri sejauh ini, teleportasinya tiba-tiba terganggu oleh ledakan kekuatan yang turun dari surga, sehingga memaksanya untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Sebelum Naschen Sol yang khawatir memiliki kesempatan untuk mencoba dan berteleportasi lagi, tangan besar di langit menukik ke bawah sebelum dengan lembut mengarahkan jari seperti pilar raksasa ke kepalanya. Di hadapan jari raksasa itu, Naschen Sol hancur menjadi bintik-bintik cahaya spiritual bahkan sebelum sempat mengeluarkan suara, dan bintik-bintik cahaya itu semuanya diserap oleh jari besar itu. Pria muda berjubah hitam itu kemudian melambaikan tangan di udara, dan penghalang cahaya pelangi di depannya runtuh, tetapi alih-alih segera pergi, dia berbalik ke arah tertentu, dan berkata, "Kamu telah menonton selama beberapa waktu, sekarang, bukankah sudah waktunya kalian berdua keluar?" Namun, dia tidak disambut oleh apapun selain keheningan. Jadi kamu bersikeras membuatku memaksamu untuk mengungkapkan dirimu sendiri." Pria muda berjubah hitam itu mendengus dingin ketika dia menunjuk ke arah itu dengan sikap santai. Lampu merah menyala di kejauhan, dan sambaran petir merah jatuh, menyebabkan ruang di dekatnya bergetar hebat. "Kau tahu kita ada di sini selama ini." Sebuah suara tertegun terdengar, tampaknya dari udara tipis. Segera setelah itu, seorang pria dan seorang wanita muncul di tengah kilatan cahaya spiritual. Keduanya mengenakan jubah putih, dan pria itu memiliki pola roh emas dan perak terukir di kedua sisi wajahnya, yang sangat mirip dengan Han Li. Adapun wanita itu, ini adalah kecantikan sedingin es dengan kulit seputih salju. Keduanya tidak lain adalah kelabang Frost bersayap 6 dan Phoenix Es yang telah dipaksa untuk menemaninya dalam perjalanannya. Mereka awalnya berada di benua Guntur, tetapi entah bagaimana mereka berhasil mencapai benua langit darah. "Kamu pikir kemampuan penyembunyianmu yang menyedihkan bisa membodohiku? Apa lelucon? Karena itu, kalian berdua cukup menarik. Kalian berdua memiliki garis keturunan roh sejati atribut es yang bermutasi, itu sangat langka bahkan di alam abadi sejati. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku bisa menyelamatkan kalian berdua. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi budak rohku." "Aku kebetulan kehilangan beberapa pelayan untuk menjalankan tugas aku untuk aku di dunia ini," kata pemuda berjubah hitam itu sambil menilai keduanya dengan sedikit intrik di matanya. "Budak roh, kamu benar-benar abadi. Tapi itu tidak mungkin. Alam abadi sejati telah kehilangan kontak dengan semua alam lain bertahun-tahun yang lalu, bagaimana mungkin seorang abadi sejati tiba di alam ini?" Seru kelabang Frost bersayap 6 dengan heran. Ice Phoenix juga cukup bingung mendengar ini. Menurutmu kita kehilangan kontak dengan semua alam. Kami hanya kehilangan kontak dengan sekelompok kecil alam ini. Selain itu, alam abadi sejati sebenarnya tidak dapat menghubungi wilayah kamu, hanya saja harga yang mahal harus dikeluarkan, dan itu tidak sepadan dalam keadaan normal." Pria muda berjubah hitam itu mendengus dingin sebagai tanggapan. Hati Ice Centipede sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan setelah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda itu untuk dengan mudah membunuh ketiga makhluk Grand Ascension Stage itu, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa pria ini memang benar-benar abadi. Namun, tidak mungkin dia setuju untuk menjadi budak roh bagi siapapun. Pemuda berjubah hitam itu bisa melihat keraguan-raguan di mata Ice Lipan, dan dia terkekeh, "Aku akan memberimu 10 napas untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak setuju, hehe. Tidak perlu untuk itu, aku bisa memberi kamu jawaban sekarang. Kamu sedang bermimpi jika kamu pikir aku akan menjadi budak roh kamu, aku tidak akan mempertimbangkannya bahkan jika kamu bersujud kepada aku sekarang." Kelabang Frost bersayap 6 membalas dengan sedikit ejekan di matanya. "Beraninya kau berbicara padaku seperti ini?" Pria muda berjubah hitam itu hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri,
dan aura mengerikan yang menakjubkan keluar dari tubuhnya sebelum menyapu ke segala arah. Ruang di sekitarnya berputar dan melengkung dengan keras di hadapan aura mengerikan ini, dan bahkan ada celah spasial putih tipis yang muncul, seolah-olah seluruh ruang ini akan terkoyak. Kelabang Frost bersayap 6 segera membanting tinju ke dadanya sendiri setelah melihat ini. Setelah itu manik tembus pandang yang tercakup dalam bola esensi darah biru dilepaskan dari mulutnya. Begitu manik itu muncul, itu berubah menjadi sepasang sayap tembus pandang yang langsung menempel di punggungnya. Pada saat yang sama, dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya glasial yang menyapu Ice Phoenix, lalu berubah menjadi bentuk kelabang esnya. Namun, selain 3 pasang sayap di punggungnya, ada juga pasangan keempat yang dibentuk oleh manik-manik. Dia mengepakkan 8 sayapnya secara bersamaan dan segera melesat maju sebagai benang putih, menghilang ke udara tipis dalam sekejap, hanya menyisakan suara benda bersiul di udara dalam jarak yang sangat jauh. Teknik gerakan yang menakjubkan seperti itu cukup mengejutkan bahkan bagi pemuda berjubah hitam, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia mengejek, betapa bodohnya, apakah kamu benar-benar berpikir teknik gerakan ini akan memungkinkan kamu untuk melarikan diri dariku? Begitu suaranya menghilang, aliran darah di bawah kakinya melonjak ke atas dalam hiruk-pikuk sebelum diserap ke dalam tubuhnya hingga tetes terakhir dalam rentang hanya beberapa napas. Akibatnya, auranya meningkat beberapa kali lipat, namun saat dia bersiap untuk mengejar, rune emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya sebelum membentuk rantai emas berkilauan yang melompat ke arahnya dalam sekejap. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak berusaha untuk menghindar. Dengan demikian, rantai itu melilit tubuhnya, dan aura menakutkan yang dia lepaskan langsung menghilang. Pada saat yang sama, wajahnya sedikit memucat saat dia memuntahkan seteguk esensi darah perak, dan baru kemudian rantai emas keunguan menghilang. Dia mengarahkan pandangannya ke arah tempat mereka melarikan diri, dan bergumam pada dirinya sendiri, ini mungkin hanya dunia kecil, tapi seperti yang diharapkan, aku masih tidak bisa bersaing dengan kekuatan terbatas dari seluruh dunia. Karena itu, bahkan jika aku hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan aku, tidak mungkin mereka berdua bisa lolos. Bagaimanapun juga harus ada jeda beberapa bulan antara pengorbanan darah, jadi sebaiknya aku menggunakan waktu ini untuk bersenang-senang dengan mereka berdua. Aku harap mereka benar-benar akan memberikan perlawanan yang layak sehingga mereka dapat menghibur aku untuk sementara waktu. Petik 2. Begitu suaranya menghilang, dia menyapu lengan bajunya ke udara, dan awan pelangi muncul di bawah kakinya sebelum membawanya ke udara. Dia tidak terbang sangat cepat, dan dia tampak sangat tenang dan santai. 2 hari kemudian, kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix sedang bermeditasi di gua sementara yang kasar yang didirikan di dalam perut gunung kecil. Setelah beberapa lama, kelabang Frost bersayap 6 akhirnya membuka matanya sebelum menghembuskan semburan ki glasial putih. Ice Phoenix juga membuka matanya setelah merasakan ini sebelum menilai dia dengan ekspresi kompleks. Apakah kamu sudah memulihkan energi yang kamu keluarkan sebelumnya? Bahkan rata-rata Grand Ascension State tidak akan bisa dengan mudah melepaskan teknik gerakan itu. Untung kau mendapatkan harta karun yang membentuk sayap keempat untukmu. Kalau tidak, tidak mungkin kita bisa lolos. Aku tidak hanya duduk-duduk dan memutar-mutar ibu jariku selama bertahun-tahun di dunia purba. Aku menemukan beberapa peluang penting selama perjalanan aku, dan tidak mungkin aku bersedia menjadi budak roh bagi siapapun, bahkan seorang abadi sejati. Adapun energi yang aku keluarkan, jangan khawatir tentang itu, Plain Yin Star Ki yang aku serap masih ada di dalam tubuh aku, jadi aku dapat mengisi kembali energi aku dalam waktu singkat. Namun, jika aku dapat melacak ras Yin biasa dan mempelajari metode mereka untuk berkomunikasi dengan kekuatan bintang untuk mencapai tubuh abadi sejati, aku akan dapat bersaing bahkan dengan keabadian sejati. Kelabang Frost bersayap 6 mendengus dingin. Aku kira kamu hanya bisa menyalahkan nasib buruk kamu. Ras Plain Yin selalu tinggal di benua guntur sejak zaman kuno, siapa sangka mereka tiba-tiba memutuskan untuk bermigrasi massal ke benua langit darah. Meski begitu, pasti akan menjadi delusi untuk mengandalkan mereka untuk membantumu melawan keabadian sejati, kata Ice Phoenix dengan suara dingin. Jika ini adalah keabadian sejati pada puncak kekuatannya, maka tidak akan ada harapan bagi aku sama sekali, tetapi keabadian sejati yang turun ke alam ini akan dibatasi oleh kekuatan alam. Dengan demikian, dia hanya akan mampu melepaskan 30% hingga 40% dari kekuatannya paling banyak, yang akan membuatnya sebanding dalam kekuatannya dengan hanya beberapa makhluk roh sejati yang lebih kuat, dan itu pasti dapat dikelola. Beri aku beberapa abad lagi, dan, sial, dia mengejar lagi.
Kelabang Frost bersayap 6 tiba-tiba berseru saat ekspresinya berubah drastis. Chapter 2378. Dia segera menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya glasial yang menyeret Ice Phoenix ke sisinya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk melepaskan manik tembus pandang itu, berubah menjadi kelabang raksasa bersayap 8 sebelum melarikan diri dari gua tempat tinggal sebagai benang putih. Beberapa saat kemudian, pemuda berjubah hitam muncul di kejauhan di atas awan pelanginya. Dia tampaknya bergerak cukup lambat, tetapi sebenarnya tidak demikian, dan dia tiba di atas gunung hanya setelah beberapa kilatan. Dia melirik gunung tanpa ekspresi, dan senyum dingin muncul di wajahnya sebelum dia terbang di atas awan pelangi lagi, berangkat ke arah yang sama dengan kelabang Frost bersayap 6 yang melarikan diri. Tampaknya abadi sejati ini benar-benar memiliki cara untuk melacak keduanya, bahkan setelah sekian lama, dia masih bisa menemukan lokasi mereka dengan akurasi yang tepat. Dengan demikian, pengejaran terus berlanjut. Karena teknik gerakan yang digunakan oleh kelabang Frost bersayap 6, ada perbedaan kecepatan yang sangat besar, tetapi tidak peduli seberapa jauh jarak yang dibuka di antara mereka, pemuda berjubah hitam akan selalu dapat mengejar dalam beberapa menit, hari seperti kucing bermain-main dengan tikus. Kelabang Frost bersayap 6 sangat terkejut dengan ini, tetapi tidak peduli bagaimana dia memeriksa Ice Phoenix dan tubuhnya sendiri, dia tidak dapat menemukan tanda pelacakan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan keabadian sejati ini. Karena itu, dia hanya bisa terus mengeluarkan ki bintang yin biasa yang baru saja dia wujudkan untuk melarikan diri dari pengejar mereka. 3 bulan kemudian, kelabang Frost bersayap 6 berada di ambang kehancuran, tetapi pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang dan tidak muncul kembali selama beberapa hari. Kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix secara alami senang melihat ini, berpikir bahwa mereka akhirnya melepaskan pengejar mereka. Dengan demikian, mereka buru-buru menemukan lokasi terpencil di mana kelabang Frost bersayap 6 dapat mengisi kembali energinya sendiri, tetapi setengah bulan kemudian, pemuda berjubah hitam muncul di daerah terdekat lagi, dan mereka berdua hanya bisa melanjutkan hidup mereka dalam pelarian. Di aula terpencil di markas besar Serikat Dagang Hellion di benua Langit Darah, Bying duduk di belakang meja kayu ungu, menilai slip batu giok yang baru saja dia terima dengan ekspresi gelap. Beberapa saat kemudian, dia selesai membaca isi slip batu giok sebelum meletakkannya, lalu bertepuk tangan, dan sosok humanoid kabur segera muncul di tengah angin sepoi-sepoi. Sosok itu membungkuk dalam-dalam ke arah Bying, yang bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu butuh waktu lama untuk melaporkan kematian rekan Dao Xian Yu kepada aku?" Menurut sumber kami, Senior Yan Yu bertemu dengan 2 senior Grand Ascension Stage lainnya sebelum menjelajah ke pegunungan Qiyun untuk menyelidiki hilangnya populasi 8 negara dan 19 sekte. Namun, baru beberapa bulan kemudian kami menerima kabar bahwa mereka telah melacak tersangka pelakunya. Setelah itu, tidak ada kabar lebih lanjut yang diterima. Jadi, kami berkelana ke pegunungan Qiyun dengan lencana jiwa dari ketiga senior itu, tetapi tidak lama setelah kami memasuki pegunungan, ketiga lencana itu hancur berbarengan. Baru saat itulah kami menyadari bahwa mereka bertiga telah jatuh, tetapi kematian mereka entah bagaimana telah disembunyikan. Setelah menyelidiki selama sekitar 1 bulan lagi, kami akhirnya melacak sisa aura dari 3 senior di lokasi terpencil, dan tampaknya pertempuran sengit telah terjadi di sana dan mereka semua tewas pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi mereka hanya tampak seperti itu, memiliki satu lawan. Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi kami tidak berani melaporkan kembali kepada kamu sampai kami yakin bahwa informasi kami benar, jelas sosok buram itu. Sangat luar biasa bahwa seseorang mampu menekan reaksi dari lencana jiwa, bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat. Paling tidak, aku belum pernah mendengar hal seperti ini selama bertahun-tahun. Rekan Tao Xian Yu dan yang lainnya hanya dianggap rata-rata di antara makhluk Grand Ascension Stage, tetapi pasti tidak ada lebih dari 10 makhluk yang dikenal di benua Langit Darah yang mampu membunuh mereka bertiga sekaligus sendirian. Selain diriku, tidak ada tetua lain dari guild yang bisa mencapai ini. Sepertinya pelaku di balik pengorbanan darah adalah makhluk yang benar-benar menakutkan, kata Bying dengan tatapan dingin di matanya. Jika pelakunya hanya mengorbankan negara dan sekte pegunungan Qiyun, maka itu akan menjadi akhir dari masalah ini. Dengan kekuatannya yang menakutkan, tidak ada kekuatan lain yang mau membalas dendam padanya. Namun, kami baru saja menerima berita bahwa dia muncul lagi di negara naga besar sekitar setengah bulan yang lalu dan menciptakan sungai darah tak terbatas lainnya dengan mengorbankan seluruh penduduk negara itu. Akibatnya,
Sekte Tulang Darah dan beberapa kekuatan besar lainnya terpaksa turun tangan. Rupanya, kekuatan ini telah sering berinteraksi beberapa hari terakhir ini, dan mereka tampaknya berencana untuk membentuk pasukan pembunuh iblis dari makhluk tahap kenaikan besar, untuk memburu ancaman ini. Kami juga telah menerima surat dari pihak-pihak yang terlibat yang meminta serikat dagang kami untuk bergabung dengan mereka, jelas sosok buram itu. Jadi Sekte Tulang Darah dan Sekte Super lainnya akhirnya mau turun tangan, sepertinya hal-hal yang benar-benar meningkat. Serikat dagang kami akan menghindari masalah ini untuk saat ini, tetapi kami tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Aku akan meminta Tetua Jun untuk bergabung dengan pasukan pembunuh iblis ini, tetapi untuk memprioritaskan keselamatannya sendiri di atas segalanya dan berhati-hati untuk tidak secara langsung menentang ancaman itu. Serikat dagang kita telah kehilangan rekan Daoi Xian Yu, dan itu merupakan pukulan telak, Biying memutuskan. Ya, aku akan segera memberitahu Tetua Jin Yimeng, kata sosok buram itu dengan hormat. Juga, sudah hampir waktunya untuk pertandingan kita melawan alam infernal, jadi mulailah membuat persiapan dan memanggil perwakilan kita. Jika bukan karena fakta bahwa aku harus tinggal di guild dan bersiap untuk pertandingan yang akan datang, aku akan tergoda untuk melihat sendiri ancaman macam apa yang telah mengorbankan begitu banyak makhluk hidup, Biying mendengus dingin. Yakinlah, senior, aku akan mengatur semuanya. Di antara perwakilan kami, Tetua Wen Xinfeng ada di area ini, dan Tuan Lei telah tiba di benua langit darah dan berada dalam pengasingan sementara di salah satu cabang serikat dagang kami. Menurut sumber kami, Senior Han tampaknya berkeliling area Tidifol Grassland untuk mencari altar kuno di dekatnya. Satu-satunya kekhawatiran terletak pada Senior Suesa. Sejak dia memasuki Tousan Steps Maze yang legendaris setahun yang lalu, dia masih belum kembali, mungkinkah dia terjebak di sana seperti orang lain? Sosok buram itu berspekulasi dengan suara ragu-ragu. Yakinlah, kekuatan Suesa tidak kalah dengan kekuatanku, dan dengan sifatnya yang teguh, tidak mungkin dia pergi ke labirin itu jika dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan bisa melarikan diri darinya. Setelah waktu yang disepakati tiba, aku yakin dia akan muncul, jawab Biying. Kalau begitu, aku akan mengirim pesan ke Master Lei dan Senior Han, lalu meminta anggota cabang kami untuk mengatur teleportasi mereka ke pintu masuk dunia kecil itu, kata sosok itu. Baiklah, silakan, Biying setuju dengan sedikit anggukan. Fluktuasi spasial meletus di depan meja kayu sekali lagi, dan sosok buram itu menghilang setelah mengulurkan busur perpisahan. Setelah kepergiannya, Biying mengulurkan tangan ke arah tumpukan batu giok di atas meja dengan sikap linglung. Namun, tepat pada saat ini, bunyi gedebuk tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya, dan ekspresinya berubah drastis saat tangannya yang terulur menegang di udara. Hanya setelah beberapa saat dia menarik napas dalam-dalam sebelum menarik tangannya dan menekannya ke pinggangnya sendiri. Sebuah kotak giok hijau segera terbang keluar di tengah semburan cahaya hijau, lalu melayang di udara di depannya. Permukaan kotak itu penuh dengan pola roh yang tak terhitung jumlahnya, serta beberapa jimat emas yang berkedip dengan cahaya spiritual yang redup. Ekspresi Biying sedikit berubah saat dia dengan cepat membuat serangkaian segel tangan sebelum mengarahkan jari ke kotak giok, di mana jimat emas dilepas atas perintahnya. Tutup kotak itu juga terbang dengan sendirinya, memperlihatkan piringan bundar datar yang tampak aneh. Piringan itu putih bersih seperti batu giok dengan formasi merah tua terukir di permukaannya, di tengahnya ada diagram yin yang hitam putih. Cakram itu tampaknya memiliki semacam properti mistik yang membuat orang yang melihatnya merasa terpikat. Hanya setelah menilai dis untuk waktu yang lama, Biying menggertakkan giginya sebelum meraih ke dalam kotak batu giok. Begitu jarinya bersentuhan dengan formasi merah, itu segera retak seolah-olah sangat rapuh, dan diagram yin yang di tengahnya benar-benar hancur pada saat yang sama. Aku tidak berpikir legenda itu akan benar, aku telah menggunakan esensi darah aku untuk memperbaiki harta ini sejak aku mencapai Grand Ascension Stage, siapa yang mengira itu benar-benar akan menampilkan firasat. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pertandingan mendatang melawan alam neraka, atau apakah aku akan menghadapi kesengsaraan lain yang dirancang oleh takdir? Biying bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap piringan bundar dengan ekspresi gelap. Setelah lama terdiam, Biying mendengus dingin, hidupku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan takdir yang telah ditentukan. Bahkan jika harta ini benar-benar seakurat yang dikatakan legenda, masih ada kemungkinan aku bisa bertahan. Namun, aku pasti harus menyiapkan beberapa tindakan lagi selain yang sudah aku siapkan. Dia kemudian melepaskan semburan cahaya hijau dari kotak giok, dan kotak itu sendiri tetap tidak terluka, tetapi pelat formasi putih di dalamnya segera hancur menjadi debu.
Chapter 2379. Di atas danau raksasa tertentu di padang rumput Tidifol yang terkenal di benua langit darah, Han Li dan yang lainnya terbang di udara dengan perahu terbang yang tidak mencolok. Han Li berdiri di bagian paling depan perahu dengan sikap tanpa ekspresi, sementara Zhu Guo'er dan Patriark Huasi berdiri di belakangnya dengan ekspresi sedih. Beberapa saat yang lalu, mereka baru saja menguji altar kuno terakhir di padang rumput, tetapi kecewa karena ternyata bukan itu yang mereka cari. Tiba-tiba, suara mendengung yang jelas terdengar dari tubuh Han Li. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melepaskan pelat formasi biru dari lengan bajunya, dan sekitar selusin karakter perak berkilauan muncul di permukaan objek. Ayo pergi ke kota Pegasus terdekat, Han Li segera menginstruksikan. Patriark Huasi agak terkejut mendengar ini, tetapi dia segera menurut, mengendalikan kapal terbang untuk terbang ke arah lain. Apa yang terjadi, Senior Han? Mungkinkah pertandingan melawan alam neraka akan segera dimulai? Zhu Guo'er bertanya. Han Li belum menceritakan segalanya tentang pertandingan yang akan datang ini, tapi dia telah mengungkapkan beberapa informasi yang tidak penting tentang hal itu padanya. Karena itu, dia tidak tahu detail pasti yang terlibat, tetapi dia tahu bahwa Han Li harus melawan sekelompok makhluk kuat tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Betul sekali. Hehe, aku mendapat manfaat dari Serikat Dagang Helian di masa lalu, jadi aku tidak bisa mencabut janji aku sekarang, jawab Han Li. Bahkan dengan begitu banyak makhluk Grand Ascension Stage di antara jajarannya, Serikat Dagang masih meminta bantuanmu, jelas bahwa ini bukan pertandingan biasa. Harap berhati-hati, Senior Han, kata Zhu Guo'er dengan prihatin. Jangan khawatir, dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak ada banyak makhluk di dunia ini yang bisa menjadi ancaman bagiku. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan lawan aku pasti bisa setidaknya lolos dengan selamat, kata Han Li dengan senyum percaya diri. Baik Zhu Guo'er dan Patriark Huasi cukup diyakinkan oleh tampilan kepercayaan Han Li. Setengah bulan kemudian, trio Han Li tiba di sebuah kota raksasa di pinggiran padang rumput. Berbeda dengan kota-kota biasa, ada barisan pohon bambu hijau tua yang ditanam di luar tembok kota untuk membentuk tembok bambu lain yang mengelilingi seluruh kota. Ada patung Pegasus abu-abu yang tingginya lebih dari 100 meter yang terletak pada jarak kira-kira 500 meter di sepanjang tembok kota, dan tidak hanya sangat mirip aslinya, semuanya dalam pose yang berbeda. Alih-alih mendarat di gerbang kota, kapal terbang Han Li terbang langsung di atas tembok kota sebelum menabrak batasan tak terlihat di atas kota, yang membuat heran banyak kultivator kelas rendah dan menengah di bawah. Namun, kapal terbang itu hanya turun sedikit sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Itu Senior Grand Ascension Stage. Banyak orang di bawah segera berseru. Keheranan di wajah para penjaga di tembok kota juga berubah menjadi ekspresi hormat setelah melihat ini. Tidak mungkin sebuah tahap integrasi tubuh akan dapat memungkinkan kapal terbang untuk sepenuhnya mengabaikan pembatasan penerbangan kota, hanya seseorang di atau di atas Grand Ascension Stage yang dapat mencapai ini. Sebagian besar kota memiliki aturan yang melarang orang luar terbang di kota, tetapi makhluk tahap kenaikan agung dan bahkan beberapa makhluk tahap integrasi tubuh yang kuat secara alami dapat mengabaikan peraturan tersebut. Tentu saja, jumlah dan kaliber makhluk kuat yang menjaga kota berbeda dari kota ke kota. Kota Pegasus bukanlah kota besar, tapi tidak ada makhluk Grand Ascension Stage di dalam temboknya. Hanya ada beberapa kultivator integrasi tubuh di kota, dan para penjaga pasti tidak akan berani menentang makhluk tahap kenaikan agung. Dengan demikian, trio Han Li dengan cepat tiba di depan sebuah bangunan besar di pusat kota yang memiliki simbol Serikat Dagang Helian sebelum kapal terbang itu disimpan. Begitu mereka mulai turun dari atas, dua baris orang segera muncul dari gedung dengan ekspresi hormat. Mereka semua membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li, dan seorang pria tua berambut abu-abu yang tampaknya berusia sekitar 60 hingga 70 tahun berkata dengan suara hormat, "Kami memberi hormat kepada Senior Han. Kami diberitahu tentang kedatanganmu beberapa hari yang lalu, dan telah menyiapkan formasi teleportasi. Apakah kamu ingin beristirahat sebelum berangkat, Senior Han? Aku melihat serikat dagang kamu sangat efisien. Tidak perlu istirahat, bersiaplah untuk teleportasi segera," instruksi Han Li. "Baiklah, silakan ikut aku, Senior," jawab pria tua itu dengan hormat lagi. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum berjalan menuju pintu masuk gedung, diikuti oleh Zhu Guo'er dan Patriark Huasi. Beberapa saat kemudian, Han Li tiba di aula bawah tanah yang terpencil, di tengahnya berdiri formasi perak yang penuh dengan rune roh. Han Li dengan cepat memeriksa sekelilingnya, dan alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya, "Apakah formasi ini akan membawaku langsung ke dunia kecil?"
Memang, Senior, Master Being mengatur agar semua perwakilan serikat dagang kita bertemu di dunia kecil, jawab pria tua itu. Kalau begitu, aku yakin persiapan di akhir rekan Daois Bi sudah selesai. Mulailah teleportasi, Hanli menginstruksikan sambil tersenyum sebelum melangkah ke formasi, seperti yang dilakukan Zhu Guo'er dan Patriark Huasi. Pria tua itu memberikan respon afirmatif sebelum memanggil lencana giok biru, yang dia lambaikan di udara untuk melepaskan seberkas cahaya perak yang menghilang ke dalam formasi dalam sekejap. Detik berikutnya, seluruh formasi mulai mengeluarkan suara mendengung samar, dan trio Hanli menghilang di tengah kilatan cahaya perak. Cahaya perak melintas dalam formasi yang dikelilingi oleh tanaman hijau subur di dunia lain, dan trio Hanli muncul kembali. Kamu akhirnya tiba, Saudara Han. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Sebuah suara terdengar dari balik pepohonan di dekatnya, diikuti oleh salah satu pohon yang tiba-tiba terbelah menjadi dua orang. Duo itu terdiri dari seorang pria tua berjubah hijau dengan senyum di wajahnya yang keriput, dan seorang wanita muda berjubah brokat yang penampilannya cukup elegan dan halus, dan memegang binatang perak kecil di lengannya. Hanli bisa merasakan aura familiar dari pria tua itu, dan dia bertanya, rekan Taoist Being. Itu benar, ini aku harap kamu tidak menyimpan dendam atas tes yang aku terapkan selama pertemuan pertama kami akan mengandalkanmu selama pertandingan ini, kata Being sambil tersenyum. Tentu saja, Saudara Bi, aku setuju untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini, jadi aku pasti akan melakukan yang terbaik, jawab Hanli sambil tersenyum. Being kemudian menoleh ke wanita muda di sampingnya, dan memperkenalkan, ini adalah tetua Wen Xinfeng dari panel tetua serikat dagang kita, dan dia berasal dari sekte hati ilusi. Kekuatannya berada di peringkat teratas dari semua tetua kita di benua langit darah, dan dia juga salah satu perwakilan serikat dagang kita untuk pertandingan ini. Sekte hati ilusi. Aku pernah mendengar bahwa ini adalah sekte terbesar di wilayah utara benua langit darah. Sekte ini tidak memiliki banyak murid, tetapi mereka semua adalah makhluk tingkat atas di basis kultivasi mereka masing-masing, kata Hanli saat sedikit kejutan melintas di matanya. Setelah menjelajahi benua langit darah selama beberapa tahun, dia menjadi agak akrab dengan beberapa kekuatan besar di benua itu. Ini adalah makhluk kuat dari sekte yang tidak kalah dengan sekte tulang darah, jadi agak berlawanan dengan intuisi bahwa seseorang seperti dia akan bergabung dengan serikat dagang Helian, dan itulah alasan keterkejutannya. Wen Xinfeng tampaknya telah merasakan kebingungan Hanli, dan dia tersenyum ketika dia menjelaskan, Bapak pendiri sekte kami berasal dari serikat dagang kami, dan sejak sekte kami didirikan, itu selalu menjadi sekutu yang kuat dari serikat perdagangan, jadi wajar saja kalau aku menjadi tetua guild. Begitu, itu masuk akal, kata Hanli saat ekspresi tercerahkan muncul di wajahnya. Silakan datang ke tempat tinggal aku untuk beristirahat dengan baik, Saudara Han. Hanya ada 2 bulan tersisa sampai pertandingan melawan alam neraka, dan rekan Daois Lei dan rekan Daois Suesa akan segera tiba. Jika kamu memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk menyatakannya, dan serikat dagang kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan itu, kata Being sambil memimpin trio Hanli menuju jalan kecil. Aku pasti akan melakukannya, Saudara Bi, jawab Hanli sambil tersenyum. Dengan demikian, kelompok itu segera muncul dari hutan di sekitarnya sebelum tiba di depan sekelompok besar bangunan yang mirip dengan benteng. Ini adalah salah satu pemukiman besar yang didirikan oleh serikat dagang kita di dunia ini, dan itu adalah yang paling dekat dengan area yang dikendalikan oleh makhluk-makhluk dari alam infernal. Wilayah mereka hanya ratusan ribu kilometer jauhnya, dan pertandingan akan berlangsung di perbatasan antara wilayah di bawah kendali masing-masing pihak. Ketika waktu pertandingan tiba, pasukan kedua belah pihak juga akan dimobilisasi, jadi sebagai tindakan pencegahan keamanan, Being mulai memperkenalkan keadaan saat ini sambil memimpin kelompok Hanli menuju benteng. Ada lebih dari 100 prajurit lapis baja yang ditempatkan di gerbang benteng, dan ada juga beberapa boneka bibrida manusia binatang yang berkeliaran di tembok kota, yang tingginya lebih dari 1000 kaki dan menyerupai tebing terjal. Lampu dari semua jenis warna berbeda berkedip di atas benteng, dan fluktuasi pembatasan meliputi seluruh area, membuatnya jelas bahwa benteng itu dijaga sangat ketat. Dengan Being yang memimpin, para penjaga di gerbang secara alami tidak akan menghentikan mereka. Sebagai gantinya, mereka dengan cepat mengulurkan busur hormat sebelum mundur ke kedua sisi, memberikan kelompok itu masuk ke benteng. Sekitar 1 jam kemudian, Hanli menemukan dirinya berada di ruang rahasia di lantai atas pagoda batu kecil di tengah benteng. Dia saat ini duduk dengan kaki disilangkan,
bermeditasi untuk mempersiapkan dirinya ke dalam kondisi terbaik, sementara Zuguoer dan Patriark Huasi sedang berjaga-jaga di luar. Chapter 2380. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan pada hari ini, Han Li sedang bermeditasi di ruang rahasianya ketika suara hormat Zuguoer terdengar di luar ruang rahasia. Senior Han, Tuan Biying mengundang kamu untuk pergi menemuinya, dan utusan itu mengatakan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Han Li membuka matanya, dan menjawab dengan tenang, baiklah, aku akan segera ke sana. Ini bisa menjadi perjalanan yang berbahaya, jadi kamu dan Huasi bisa tinggal di sini untuk saat ini. Segera setelah itu, dia bangkit sebagai seberkas cahaya biru dan menghilang melalui pintu ruang rahasia dalam sekejap. Sekitar 1 jam kemudian, Han Li tiba di sebuah aula di tengah benteng, yang juga merupakan bangunan terbesar di seluruh benteng. Di sana, dia bertemu Biying, Wen Xinfeng, dan seorang pria lapis baja perak dengan ekspresi dingin. Ini adalah Brother Lei Yuan, manajer serikat dagang kami di benua Guntur, jadi statusnya identik dengan milikku di benua Langit Darah. Rekan Taois Suesa mengalami beberapa masalah selama perjalanannya ke sini, tetapi dia harus berada di sini paling lambat besok. Untuk saat ini, kita akan terus maju, apakah ada yang keberatan? Biying bertanya setelah memperkenalkan pria lapis baja perak itu kepada Han Li. Kamu bertanggung jawab atas pertandingan ini, jadi aku tidak akan campur tangan dengan cara apapun, jawab pria lapis baja perak itu tanpa ekspresi. Han Li dan Wen Xinfeng juga tidak keberatan. Jadi, setelah diskusi singkat, kelompok itu berjalan keluar dari aula, di mana barisan prajurit lapis baja yang teratur sudah menunggu mereka. Selain itu, ada sekitar selusin harta terbang datar raksasa di atas benteng yang menyerupai serangkaian pulau, dan mengikuti perintah dari Biying, semua prajurit lapis baja segera naik ke pulau ini. Hanya itu pasukan yang kita bawa? Pria lapis baja perak itu bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Tentu saja tidak, ini hanya pasukan yang kami tampilkan di permukaan. Adapun semua pasukan lainnya, mereka sudah dikirim ke lokasi yang telah ditentukan setengah bulan yang lalu. Jika makhluk-makhluk hantu itu menyembunyikan motif tersembunyi, kami akan memastikan mereka tidak lolos hidup-hidup, jawab Biying. Pria lapis baja perak itu mengangguk sebagai tanggapan setelah mendengar ini. Hanya setelah semua prajurit lapis baja memasuki harta terbang raksasa, Han Li dan yang lainnya terbang ke pulau terbesar. Detik berikutnya, semua harta terbang diaktifkan dan berangkat ke kejauhan. Setengah hari kemudian, sekelompok harta karun terbang tiba di atas pegunungan yang aneh. Tampaknya ada garis tak terlihat yang membentang di sepanjang seluruh pegunungan, dengan area di satu sisi garis menyerupai surga hijau yang subur, sementara yang lain dipenuhi dengan ki hitam yang bergelombang dan hembusan angin yin. Pulau-pulau raksasa berhenti lebih dari 100 km jauhnya dari garis imajiner ini. Setelah itu kelompok prajurit lapis baja mulai keluar dari harta karun terbang. Mereka segera beraksi, melepaskan semua jenis alat formasi untuk mulai membangun formasi super raksasa di bawah. Ada juga beberapa yang melemparkan bola cahaya dengan warna berbeda ke udara, dan sebagian besar tembok kota, serta bangunan dengan deskripsi berbeda mulai turun dari atas, membentuk benteng kecil dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, serangkaian boneka bersenjata dilepaskan dari gelang penyimpanan beberapa prajurit lapis baja, dan mereka segera mulai berpatroli di tembok kota. Sementara itu, Han Li dan yang lainnya telah muncul dari pulau raksasa mereka dan menilai garis pemisah imajiner dari jauh. 5 gunung yang menyerupai jari itu akan menjadi tempat pertandingan kita. Setelah pertandingan dimulai, masing-masing dari kita akan pergi ke gunung, dan begitu semua orang berada di tempatnya, para ahli formasi dari kedua belah pihak akan mengaktifkan 2 batasan pelindung yang telah disiapkan sebelumnya. Hanya ketika satu pihak menyerah atau telah binasa, 2 batasan pelindung akan dinonaktifkan, Biying menjelaskan dengan ekspresi serius. Mungkinkah makhluk-makhluk hantu itu telah merusak batasan dengan cara apapun? Wen Xinfeng bertanya. Yakinlah, kedua pembatasan itu identik dan cukup sederhana. Setelah mereka diatur, master formasi dari kedua belah pihak akan memeriksa silang pembatasan untuk memastikan tidak ada yang salah, Biying menjelaskan sambil tersenyum. Jika satu pertempuran berakhir sangat awal, akankah pemenang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran lain? Han Li bertanya. Ini tidak dibahas, tapi pertandingan ini dibuat untuk memperebutkan kepemilikan atas wilayah ini, jadi itu secara alami harus menjadi cerminan dari kekuatan keseluruhan kedua belah pihak, jawab Biying dengan suara yang berarti. Meskipun jawabannya agak kabur, senyum penuh pengertian muncul di wajah Han Li saat dia menjawab, aku mengerti.
Tidak ada aturan untuk pertandingan ini, kamu dapat menggunakan cara apapun yang tersedia untuk membunuh atau mengalahkan lawan kamu. Tentu saja, di level kami, mengalahkan lawan dengan kaliber yang sama mungkin tidak terlalu sulit, tetapi kemungkinan besar akan sangat sulit untuk benar-benar membunuh lawan. Selain itu, lawan kita akan menjadi sangat kuat, dan seni kultivasi serta teknik rahasia mereka sangat berbeda dari yang biasa kita lihat, jadi berhati-hatilah, Biying memperingatkan. Yakinlah, Saudara Bi, bukannya aku belum pernah menghadapi makhluk hantu ini di masa lalu, aku sudah secara khusus menyiapkan beberapa harta yang akan menekan kemampuan mereka, dan aku yakin harta ini akan efektif bahkan jika lawan kita lebih kuat daripada makhluk hantu biasa, jawab Wen Xinfeng sambil tersenyum sambil membelai binatang kecil itu dalam pelukannya. Biying sangat gembira mendengar ini. Kemampuanmu sudah memiliki efek penekan pada makhluk hantu itu, sekarang setelah kamu juga menyiapkan beberapa harta khusus, aku yakin peluang kamu untuk mengamankan kemenangan akan sangat tinggi. Petik 2. Aku tidak akan begitu yakin akan hal itu, aku pernah mendengar bahwa 10 Raja Netherworld adalah makhluk hantu paling kuat di seluruh alam neraka, mereka pasti akan memberikan perlawanan yang sangat keras, jawab Wen Xinfeng sambil menggelengkan kepalanya. Haha, kamu terlalu rendah hati, Peri Wen. Lawan kita bukanlah makhluk biasa, tapi kita juga bukan, aku yakin hasil pertandingan akan menguntungkan kita, kamu semua bisa pergi dan beristirahat untuk saat ini, aku akan mengirim beberapa orang untuk mengatur pembatasan di 5 gunung begitu rekan Taois Suesa tiba, aku yakin makhluk-makhluk hantu itu juga telah tiba di sisi lain, kata Biying sambil mengarahkan pandangannya ke arah Ki hitam yang bergelombang di sisi lain dari garis pemisah. Pada saat yang sama, ada hampir 100 gunung putih yang masing-masing tingginya lebih dari 10.000 kaki melayang di langit beberapa ratus kilometer di dalam hamparan luas Ki hitam. Pegunungan dikelilingi oleh bayangan hantu dan jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang dengan kemampuan mata roh akan dapat melihat melalui angin yin ini untuk mengidentifikasi bahwa gunung putih ini adalah tumpukan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dengan api yang membakar seluruh permukaannya. Ada juga beberapa celah di pegunungan, di mana makhluk hantu yang kuat masuk dan keluar tanpa henti. Berbeda dengan semua gunung lainnya, Gunung Tulang di bagian paling tengah memiliki ribuan makhluk hantu bersenjata yang berpatroli di sekitarnya. Di dalam aula merah di tengah Gunung Tulang ada beberapa bayangan hitam yang tidak jelas mendiskusikan sesuatu sambil duduk di kursi hitam. Mengapa kita berlima dibuat sejauh ini hanya untuk dunia kecil? Bukankah kita melebih-lebihkan mereka? Beri aku pasukan 1 juta tentara dan aku akan meruntuhkan seluruh benteng mereka sampai rata dengan tanah, tidak perlu untuk pertandingan lucu ini, kata sosok tinggi dan lebar dengan suara dingin. Jangan meremehkan mereka, jika mereka semudah itu untuk ditangani, maka Raja Hantu yang mengawasi masalah ini tidak akan mengalami cedera selama pertempuran mereka melawan makhluk kuat dari sisi lain, dan pasukan kita tidak akan dicegah untuk dapat maju melampaui ini, titik. Mereka pasti akan mengirimkan makhluk paling kuat di antara barisan mereka juga, jadi jangan berpuas diri. Jika kita kalah di sini, kita akan menjadi bahan tertawaan bagi yang lain, dan kita harus bertanggung jawab kepada saudara Ming Xiong, balas bayangan hitam ramping. Itu cocok untukku. 5 Yin Lockheart Hammer aku kebetulan kehilangan jiwa makhluk yang kuat sebagai roh alat, jika aku bisa membunuh salah satu dari mereka, maka masalah itu akan terselesaikan, jawab sosok pertama dengan acuh tak acuh. Sayang sekali Brother Ming Xiong berada di tengah-tengah pertempuran melawan Night Ghost Rache di ranah yin lain dan tidak bisa datang hari ini. Kalau tidak, dengan kekuatannya, lawan kita tidak akan punya peluang, bayangan ketiga menghela nafas. Perlombaan hantu malam sangat kuat, dan dikatakan bahwa kepala suku mereka memiliki kekuatan yang tak terduga, jadi hanya saudara Ming Xiong yang bisa melawannya. Berbeda dengan dunia kecil ini, yang akan membutuhkan evolusi bertahun-tahun sebelum menjadi benar-benar berharga bagi kita, bahwa alam yin secara alami lebih penting, jawab sosok ramping itu. Melihat kita semua di sini, kita semua akan berpartisipasi dalam pertandingan dalam beberapa hari. Dengan kekuatan kami, peluang kami untuk menang setidaknya 70% hingga 80%. Masalah utamanya adalah apakah pihak lain akan mematuhi perjanjian dan menyerahkan wilayah mereka kepada kami setelah kami menang. Sudahkah kamu menyiapkan semua langkah cadangan kami, Seven Orifices Monarch? Bayangan hitam lain berbicara untuk pertama kalinya dengan suara seram. Bayangan hitam lainnya secara refleks duduk lebih tegak dan terdiam setelah mendengar suara ini. Bersambung ke chapter 2381.